Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Film. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul Troll. Menurut cerita dongeng, Troll adalah makhluk mitologi yang tercipta dari tumpukan batu dan juga tanah. Nah, di film ini kita akan diperlihatkan bagaimana sosok Troll jika ia muncul di dunia nyata. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ngingetin dulu ya, kalau konten ini berisikan full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah gunung batu Norwegia, terlihat seorang anak perempuan bernama Nora yang sedang mendaki gunung bersama ayahnya. Melihat gunung batu di sekitar mereka membuat ayah Nora teringat akan dongeng tentang troll. Dahulu kala saat pernikahan troll, ada 13 troll mabuk sampai lupa waktu. Lalu saat matahari terbit dan sinarnya mengenai tubuh mereka semua, troll itu pun membeku dan berubah menjadi gunung batu. Nora yang sudah beranjak remaja menganggap semua cerita itu hanyalah dongeng untuk anak-anak. Hingga sang ayah berkata, "Kamu harus percaya agar bisa melihatnya." Saat Nora mulai memejamkan mata dan melihat dengan seksama, di sanalah ia melihat bentuk-bentuk wajah troll di gunung tersebut. "20 tahun kemudian, saat itu pemerintah sedang fokus melakukan penggalian Gunung Dovre untuk mewujudkan pembangunan jalur kereta yang baru. Di sana terlihat ada beberapa demonstran yang tidak setuju karena penggalian itu dianggap telah merusak alam. Untuk mempercepat proses penggalian, para pekerja sepakat untuk meledakkan gunung tersebut. Dan setelah ledakan itu, inilah yang terjadi. Puluhan pesawat militer langsung dikirim untuk memeriksa keadaan di lokasi. Dari pemeriksaan itu, didapatkan sebuah jejak kaki raksasa yang bergerak ke arah selatan. Karena situasinya mulai mengkhawatirkan, militer pun terpaksa harus mendiskusikan hal ini dengan Perdana Menteri. Di markas operasional Angkatan Bersenjata Norwegia, Perdana Menteri datang bersama penasihatnya yang bernama Andreas. Di sana juga telah hadir para ahli dari berbagai bidang, termasuk Nora yang saat ini berprofesi sebagai profesor paleontologi. Dalam rapat itu, para ahli mulai berspekulasi tentang jejak kaki yang mereka temukan. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa bukti yang ditemukan itu adalah sebuah jejak kaki. Karena secara logika, tidak akan ada makhluk yang memiliki jejak kaki sebesar itu. Pikiran itu pun akhirnya terbantahkan saat mereka melihat sebuah bukti berupa rekaman video dari ponsel salah satu demonstran. Dalam video itu terlihat jelas bahwa ada sesosok monster batu yang keluar dari gunung Dovre dan meraung seperti hewan buas. Makhluk yang mereka sebut sebagai hewan buas itu terus berjalan ke arah selatan dan menyapu bersih setiap tempat yang ia lewati. Setelah itu, Nora dan Andreas langsung dikirim untuk melakukan penyelidikan. Di sebuah daerah bernama Alesia, Nora dan Andreas bertemu dengan kapten militer yang bernama Chris. Chris menjelaskan bawahannya telah menyisir wilayah itu dan jejak kaki makhluk itu berhenti sekitar 20 km dari lokasi tersebut. Kemudian mereka pun menginterogasi salah satu pasangan lansia yang terkena imbas akibat monster batu. Sepasang suami istri itu berkata bahwa monster batu itu tampak seperti gunung batu yang bergerak. Selain itu, mereka juga mendengar suara raungan sendu dari monster tersebut. Setelah itu,
Nora meneliti jejak kaki dari monster batu. Sayangnya, ia tidak menemukan tanda-tanda genetik apapun selain adanya batu dan juga tanah. Hal ini pun membuat Nora teringat akan dongeng troll yang sering diceritakan oleh ayahnya dahulu. Meskipun Nora tidak ingin mempercayai dongeng anak kecil, namun semua bukti seolah-olah mengarah pada satu makhluk, yaitu troll. Alhasil, Nora, Andreas, dan Chris akhirnya berangkat ke rumah ayahnya Nora. Sudah lama ayah Nora mengalami gangguan jiwa akibat penelitian troll yang ia kerjakan. Tidak pernah ada satupun orang yang percaya dengan penelitiannya. Sehingga ayah Nora pun diasingkan oleh negara. Kini akhirnya ayah Nora bisa membuktikan bahwa semua penelitiannya itu adalah nyata. Karena hal itu, ayah Nora pun akhirnya diikut sertakan dalam misi penyelidikan. Sampai saat itu Nora dan yang lainnya masih tidak percaya pada semua perkataan ayah Nora. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa troll benar-benar ada di dunia nyata. Nora bahkan sampai berdebat dengan sang ayah mengenai hal itu. Hingga akhirnya mereka pun melihat bukti nyata dengan bangunnya troll di belakang mereka. Ternyata troll itu sejak dari tadi berada di sana dan berkamuflase menjadi gunung batu. Nora dan yang lainnya pun langsung melaporkan hal itu pada pemerintah. Pemerintah tentu saja tidak percaya saat ayah Nora berkata bahwa monster itu adalah troll. Ia bahkan dianggap telah gila dan diusir dari markas operasional. Nora kemudian meminta sedikit waktu pada Perdana Menteri untuk membuktikan perkataan ayahnya. Namun Perdana Menteri memutuskan untuk menyerahkan kasus ini pada pihak militer. Ayah Nora sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri. Ia merasa troll itu hanyalah kesepian dan kebingungan. Mereka bisa saja mengambil jalan kekerasan untuk mengusir troll itu. Namun ia yakin alam akan melawan mereka. Mendengar hal itu, Nora pun akhirnya menuruti perkataan sang ayah. Sehingga mereka pun ikut dengan militer dalam penyerangan malam ini. Singkat cerita, penyerangan pun akhirnya dimulai. Pihak militer mulai menembaki troll dengan berbagai senjata yang mereka miliki. Dapat dilihat, semua itu hanyalah sia-sia karena troll adalah batu yang tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Yang ada, setiap serangan yang mereka lakukan hanya membuat troll itu semakin marah. Setelah itu troll pun membalas serangan mereka dan membunuh begitu banyak pasukan militer. Ia bahkan menelan satu prajurit yang saat itu sedang terluka. Jika terus seperti ini, mereka semua akan mati sia-sia. Ayah Nora pun nekat menyapa troll itu dan berusaha menenangkannya. Namun saat troll itu mulai tenang, seseorang malah menyerang dari belakang, sehingga troll itu pun marah dan mengempaskan ayah Nora. Nyatanya jika mereka tidak melakukan apapun, troll itu sebenarnya tidak akan menyerang mereka. Di detik-detik kematiannya, ayah Nora pun menyebutkan istana, raja, dan rumah yang semuanya pasti berkaitan dengan troll tersebut. Setelah kematian sang ayah, Nora semakin percaya bahwa makhluk yang mereka hadapi saat ini adalah troll seperti di dunia dongeng. Jika sesuai dengan dunia dongeng, maka troll akan ketakutan dengan suara lonceng. Untuk membuktikan hal itu, Nora dan yang lainnya pun melancarkan aksi mereka dengan membawa beberapa lonceng mendekati troll tersebut. Tak disangka dugaan mereka benar-benar terjadi. Ternyata
dongeng yang diceritakan oleh ayah Nora selama ini adalah kisah nyata. Berita kekacauan itu pun dengan cepat menyebar di berbagai negara. Masyarakat mulai panik dan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Apalagi diketahui bahwa troll itu kini mulai bergerak ke arah ibu kota. Sesampai di markas operasional, Nora mengusulkan agar mereka mencari tahu informasi tentang troll terlebih dahulu sebelum mereka mengambil tindakan selanjutnya. Meskipun Nora telah membuktikan perkataannya, namun kepala pemerintah dan Perdana Menteri masih tidak setuju dengan Nora. Mereka lebih memilih untuk menghancurkan troll itu dengan menggunakan sebuah rudal. Berdasarkan keputusan itulah, masyarakat ibu kota langsung dievakuasi untuk mengosongkan wilayah target operasi. Nora dan Andreas tentu saja tidak setuju dengan keputusan itu, karena apa yang akan dilakukan oleh pemerintah hanya akan menghancurkan wilayah ibu kota. Saat Nora sedang berpikir, ia pun tiba-tiba teringat akan perkataan ayahnya sebelum ia meninggal, di mana ia sempat menyebutkan tentang raja, rumah, dan istana. Tak disangka semua itu pun mengarah pada suatu tempat, yaitu istana kerajaan. Di sana mereka pun bertemu dengan pejabat senior yang bernama Richard Siding. Nama Richard Siding beberapa kali disebutkan dalam buku harian ayahnya, sehingga Nora pun berpikir Richard mungkin mengetahui sesuatu terkait semua ini. Sesampainya di istana, Richard pun menunjukkan sebuah terowongan tersembunyi. Tak disangka istana kerajaan Norwegia ternyata dibangun di atas kerajaan troll. Demi pembangunan itu, mereka bahkan rela membantai semua keluarga troll. Hingga tersisalah satu keturunan raja, yaitu troll yang sekarang mengamuk di luar sana. Dari informasi itu, maka sudah dipastikan bahwa semua perkataan ayah Nora memang benar adanya. Jika begitu, mereka hanya membutuhkan satu hal untuk menghentikan troll, yaitu cahaya matahari. Jika ditarik sekilas, mereka memang pernah melihat troll keluar di siang hari. Namun, ia tidak pernah terkena cahaya matahari secara langsung. Dengan cepat, Nora dan Andreas bergegas menuju ibu kota untuk menghentikan pengeboman. Nora juga meminta bantuan Kapten Chris untuk membantu mereka. Sementara Andreas menghubungi rekannya untuk meretas sistem markas operasional. Sesuai rencana, mereka pun berhasil menggagalkan pengeboman yang akan dilakukan oleh pemerintah. Di waktu yang sama, terlihat Nora dan Andreas yang membawa kerangka kepala troll. Mereka kemudian memancing troll itu ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Kapten Chris. Sesampainya di sana, Kapten Chris menyalakan beberapa lampu penerang yang membuat troll itu pun kesakitan. Melihat hal itu, Nora pun merasa sangat kasihan. Bukan ini yang ia inginkan. Ia benar-benar tidak tega mendengar raungan kesakitan dari troll tersebut. Nora pun menangis dan berteriak, meminta troll itu untuk pergi dan kembali ke gunung. Namun di saat itulah matahari mulai terbit dan membuat troll itu pun terbakar dan berubah menjadi bukit batu. Bukit batu itu kemudian diberi nama Bukit Tobias sesuai dengan nama ayah Nora, dan film pun tamat.
Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai dengan selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.